Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rahman. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain kurikulum pendidikan kejuruan. Oke, daripada basa-basi, langsung saya buka filenya. Sabar ya, lagi membuka file. Ya, sudah mulai starting. Ya, sudah terbuka. Ya, saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang apa itu desain kurikulum pendidikan kejuruan. Oke, pertama-tama kenalkan dulu saya. Saya Maulid Rahman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Ya, daftar isinya kurang lebih seperti ini, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Oke, bab 2 pembahasan. A. Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan dalam perspektif sejarah. B. Konsep dan penerapan kurikulum kejuruan. C. Model desain kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Dan terakhir D. Perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan. Kemudian bab 3 penutup, kesimpulan daftar pustaka. Oke, kita masuk pada bab pertama, pendahuluan latar belakang. Upaya untuk menghasilkan lulusan pendidikan kejuruan dalam hal ini SMK yang sesuai dengan tuntunan dunia kerja perlu didukung dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dunia kerja. Banyaknya kritikan terhadap mutu lulusan SMK menandakan strateginya posisi kurikulum agak relevan dengan dunia kerja. Disebabkan kondisi tersebut dituliskan Sumarti tahun 1991, Harjoko 1994, dan Carfrey 1992 dalam Bukit tahun 1997, 6-9. Menyatakan bahwa saat ini 1. Tamatan SMK kurang menguasai pekerjaan praktik lapangan. 2. Sikap sebagai teknisi perlu dikembangkan meliputi disiplin, ketekunan, kesungguhan, dan kecermatan. 3. Kurangnya guru yang memiliki pengalaman industri. 4. Lemahnya sumber daya fisik seperti mesin, alat, dan bahan, serta kekurangan dana operasional buat penyelenggaraan praktik yang efektif. Dan 5. Masih lemahnya hubungan sinergis antara pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Permasalahan ini juga ditemukan oleh Johar A. tahun 2003 pada peta kompetensi SMK tidak luas terhadap perubahan memiliki keterampilan tunggal yang cepat usang dan tidak mampu mengembangkan dirinya. Dalam rangka mengantisipasi masalah tersebut, maka perlu dikembangkan program diklat yang cocok diterapkan di SMK
untuk meningkatkan pencapaian ketuntasan kompetensi kejuruan yang relevan dengan tuntutan pembangunan, masyarakat, dan DU dan DI. Oke, masuk rumusan masalah. Pertama, apa yang melatar belakangnya diterapkannya kurikulum pendidikan kejuruan? 2. Bagaimana konsep dan praktek kurikulum pendidikan kejuruan? 3. Seperti apa model, desain, dan perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan? Oke, tujuannya mampu memahami latar belakang diterapkannya kurikulum pendidikan kejuruan. Kedua, mampu memahami konsep dan praktik kurikulum pendidikan kejuruan. Ketiga, mampu memahami model, desain, dan perencanaan dari kurikulum pendidikan kejuruan. Oke, kita masuk kepada bab 2 pembahasan. Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan dalam perspektif sejarah. Pemisahan dua tujuan pendidikan menurut para ahli seperti diterangkan pada poin latar belakang mungkin akan mendorong ke penegasan tentang dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Tetapi sebenarnya permasalahan lebih kompleks dari yang tergambar dan pemisahan yang lebih bersifat teoritis konsepsional tersebut akan sulit diamati secara objektif dalam kehidupan yang real. Tetapi adanya pemisahan tersebut dapat mengawali pemikiran tentang bagaimana hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dengan pendidikan secara keseluruhan. Begitupun dengan konsep dasar kurikulum di pendidikan kejuruan, berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Dari pemahaman isi, penulis sepakat pendapat Finch dan Crankilton bahwa ada dua fokus pada kurikulum, yaitu siswa itu sendiri dan juga kurikulum harus mampu menyediakan pengalaman belajar, tidak hanya terbatas di sekolah tapi juga di luar kurikulum. Bahwa kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut cocok untuk diterapkan dalam konteks pendidikan teknologi dan kejuruan, di mana keberhasilan proses pembelajaran dinilai dalam dua kriteria, yaitu in-school success dan out of school success. Maksudnya itu sukses di dalam sekolah dan juga sukses di luar sekolah atau di lingkungan yang nyata atau real. Poin terakhir yang perlu disorot di dalam bagian ini adalah tentang karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu. Satu poin yang perlu penulis tanggapi adalah masalah pembiayaan. Ada satu pendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan teknologi dan kejuruan yang relatif besar tidak sepadan dengan kualitas lulusannya. Memang, berbagai studi tentang hubungan antar biaya dengan hasil guna pendidikan atau cost-benefit analysis mengungkapkan temuan bahwa secara ekonomis biaya untuk pendidikan teknologi dan kejuruan lebih mahal dari biaya untuk pendidikan umum. Dalam hal ini haruslah diingat bahwa perbandingan biaya tidak harus ditafsirkan sebagai indikator pengalokasian biaya yang keliru. Jelasnya indeks biaya yang berbeda tidak membuktikan bahwa program yang satu lebih baik dari program yang lain, sehingga program yang murah harus lebih dikembangkan daripada program yang lebih mahal unit biayanya. Hasil temuan studi semacam ini seharusnya menjadi masukan dalam segi perencanaan dan realokasi pembiayaan penyelenggaraan program pendidikan, karena itulah maksud yang semula direncanakan. Jadi biaya untuk pembelajaran kejuruan pendidikan teknologi dan kejuruan itu biaya itu lebih mahal karena alat-alat untuk praktiknya seperti komputer dan lain-lain itu juga biayanya yang lumayan mahal. Kemudian B. Konsep dan penerapan kurikulum kejuruan. Konsep terpenting yang perlu mendapat penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Oke, pengertian konsep kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek dalam pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep-konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Oke, menurut Sutrisno,
disebutkan ada 3 konsep kurikulum, yaitu A. Kurikulum sebagai substansi, B. Kurikulum sebagai sistem, dan C. Kurikulum sebagai bidang studi. Oke. A. Kurikulum A. Konsep kurikulum adalah sebagai suatu sistem tujuan, yaitu sistem kurikulum yang merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis dan tidak statis. Jadi kurikulumnya itu seperti dibahas di latar belakang tadi, banyak kritikan kepada lulusan SMK yang mutu kelulusannya itu kurang baik, sehingga hasil kerjanya di dunia industri juga kurang baik. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kejuruan harus bersifat dinamis, harus mengikuti tuntutan dunia industri agar lulusannya bisa diserap dengan baik oleh dunia industri. Kurang lebih seperti itu. Oke. Maurice Johnson membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Yang membedakan antara keduanya yaitu pengajaran merupakan interaksi siswa dengan lingkungan sekitar, sedangkan kurikulum adalah rentetan hasil belajar yang diharapkan atau sebagai tujuan. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Pengajaran siswa interaksi dengan lingkungan, hasil pengajaran yang diharapkan, tujuan, kurikulum. Sementara pengajaran proses interaksi antara siswa dengan lingkungan, seperti perencanaan dici, KBM, dan evaluasi. Oke, konsep kedua, kurikulum sebagai rancangan atau rencana. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Oke, konsep ketiga C. Kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum dan pengembangan pada bidang ahli kurikulum pendidikan dan pengajaran. Menurut Zais, kurikulum sebagai bidang studi mencakup batasan, jarak, atau cakupan, subject matter, dan prosedur pengembangan dan praktek. Teori yang lain dikemukakan oleh Beckham. Menurut Beckham, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan dengan memberi arti terhadap kurikulum sekolah, dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Ya, ini ada poin-poin sedikit. Cakupan bidang studi, yaitu konsep kurikulum, penentuan, penggunaan, pengembangan, desain, dan evaluasi. Kurikulum sebagai rencana, itu tujuan, bahan, kegiatan, alat, dan waktu. Jadi rencananya itu tetapkan dulu tujuannya, kemudian bahannya seperti apa, model kegiatannya seperti apa, alat yang diperlukan apa, dan waktunya berapa lama. Kemudian sistem kurikulum, penentuan kebijakan, suasana personalia, prosedur pengembangan, penerapan, evaluasi, dan penyempurnaan fungsi. Kemudian evaluasi dan penyempurnaan. Kemudian fungsi menghasilkan kurikulum sebagai dokumen tertulis, menjaga kurikulum tetap dinamis dan tidak statis. Oke, model desain kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan. Ada 4 model desain kurikulum yang dikemukakan oleh Finch dan Cringleton, yaitu model akademik, pragmatik, eksperiensial, dan teknik. Secara tegas, Finch dan Cringleton mengemukakan bahwa technical model adalah model desain kurikulum yang paling cocok diterapkan di pendidikan teknologi dan kejuruan. Model ini dipandang cocok karena
menggunakan pendekatan sistem, di mana setiap komponen baik yang berkaitan dengan school setting dan community setting akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan teknologi dan kejuruan. Dari sudut pandang yang lain, model desain kurikulum ini apabila dibandingkan dengan model yang dikemukakan oleh Nana Xiao di 2006, hampir sama dengan model teknologis yang pada dasarnya mempergunakan pendekatan sistem. Ya, jadi model desain yang paling cocok untuk kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan adalah teknik. Kemudian D, perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam konteks perencanaan kurikulum di pendidikan kejuruan, ada dua isu besar yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan kurikulum di tingkat mikro dan makro. Dalam bahasa Finch dan Clinton, kedua isu besar tersebut pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan informasi dari sekolah atau school-related data dan informasi dari masyarakat atau community-related data. Proses pengambilan keputusan perencanaan dan pengembangan kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan haruslah menyangkut koordinasi yang harmonis antara aspek perencanaan di tingkat makro dan mikro ini. Dengan kata lain, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas dimensi permasalahan yang harus ditangani oleh masing-masing level pengambilan keputusan. Suatu kerangka pemikiran operasional ditawarkan oleh Bean tahun 1986 yang membedakan tugas perencanaan kurikulum menjadi 3 tingkatan, yaitu perencanaan kurikulum di tingkat makro dan mikro, pengembangan kurikulum di tingkat makro, dan pembelajaran di tingkat mikro. Kemudian masuk bab terakhir, penutup kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan pertama kali dirintis oleh Victor Delafosse 1876 dengan mengemukakan beberapa prinsip pendidikan teknologi dan kejuruan, antaranya A. Pendidikan ditempuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. B. Selalu upayakan suatu cara untuk memberikan pengajaran yang cukup untuk jumlah siswa yang banyak dalam satu waktu. C. Metode yang digunakan diharapkan memberikan pelajaran praktik di bengkel dengan tidak mengabaikan pemenuhan pengetahuan yang mencukupi. Dan D. Guru diharapkan selalu mengevaluasi perkembangan siswa setiap waktu. 2. Dualisme antara pendidikan umum dan kejuruan lebih dilihat dalam dimensi yang bersifat teoritis konsepsional. Pada kenyataannya, kedua jenis pendidikan ini tersebut diamati secara objektif dalam kehidupan yang real. Tidak ada pemisahan yang ekstrim. Pada pendidikan umum dan kejuruan merupakan subinterupsi dari pendidikan secara keseluruhan. 3. Kurikulum dipandang sebagai rencana atau program yang menyangkut seluruh pengalaman siswa, baik sekolah dan di luar sekolah, memiliki pengaruh yang signifikan untuk pembentukan individu siswa yang total dan untuk mencapai efektivitas dari kurikulum. Oke, keempat, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran lebih dipandang sebagai interlocking model, di mana keberadaan hubungan yang saling bertautan satu sama lain terjadi ketika kurikulum dan pembelajaran menunjukkan suatu jalinan interupsi yang tidak dapat dipisahkan. Oke, 5 karakteristik kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan adalah orientasi, justifikasi untuk eksistensi, interpretasi, kemudian dual kriteria, kepekaan, hubungan dengan masyarakat dan pemerintahan, serta masalah interpretasi dan pembiayaan. 6. Model desain kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan terdiri dari 4, yaitu academic model, experience model, pragmatic model, dan technical model. 7. Pendekatan interpretasi dalam pengembangan kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan pada dasarnya selalu mempertimbangkan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keadaan pendidikan teknologi dan kejuruan. 8. Dalam konteks pengambilan keputusan untuk perencanaan kurikulum, ada 5 tahapan yang
dilakukan. 1. Mendefinisikan masalah dan mengklasifikasikan beberapa interpretasi pemecahan masalah. Kemudian menetapkan standar dari masing-masing interpretatif. Pengumpulan data yang berhubungan dengan sekolah dan masyarakat untuk didampingi dengan standar yang ada dan analisis data. Kemudian 9. Informasi yang berkaitan dengan sekolah yang harus dijadikan pertimbangan adalah pertimbangan dalam perencanaan kurikulum, yaitu tingkat dropout, ketertarikan pada karir, aspirasi orang tua, dan keberlanjutan lulusan. Yang terakhir, 10. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk penetapan isi kurikulum di pendidikan teknologi dan kejuruan, yaitu pendekatan DAKOM, fungsional, filosofis, interpretatif, dan task analisis. Oh, gitu. Jadi yang tadi itu interpretatif, bukan interpretasi atau interupsi. Oke, mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan gambaran dari desain kurikulum pendidikan kejuruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.